Malaysia kebakaran jenggot, adik Neymar dari Brasil resmi membela timnas Indonesia. Resep Jitu Sintayong incar pemain berkelas keturunan Indonesia untuk timnas Garuda. Hat-trick perdana Rawais Tetruik di timnas Indonesia. Pemain ajaib timnas Indonesia Marcelino Ferdinand bikin Jose Mourinho klepek-klepek. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Malaysia kebakaran jenggot, adik Neymar resmi membela timnas Indonesia. Ya, kabar wonderkid Sao Paulo Welber Jardim telah memiliki paspor Indonesia dan bisa membela Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 disorot habis media Malaysia makan bola. Pemain keturunan Indonesia itu menjadi perhatian karena tengah meniti karir sepak bola Brasil ternama bersama tim muda klub kenamaan Sao Paulo. Welber Jardim sendiri merupakan pemain berdarah Indonesia dan Brasil. Bek sayap berusia 16 tahun itu mendapatkan darah Brasil dari ayahnya Elisangelo Jardim de Jesus. Dan hal ini pun menjadi sorotan bagi banyak pihak, tak terkecuali media Malaysia makan bola sampai kenyang. Ya, Indonesia bakal memiliki pemain naturalisasi dari Brasil, tulis media Malaysia itu sambil kelabakan. Ini menarik sekali, kekuatan timnas Indonesia U17 akan semakin kuat dan tentu dia bisa jadi pemain masa depan buat timnas senior. Sang ayah merupakan mantan pemain profesional Brasil yang pernah berkarir di Indonesia, sementara sang ibu Liliana Halim adalah perempuan asal Banjarmasin, Kalimantan. Elisangelo Jardim merupakan salah satu pemain asing yang pernah membela Persiba Balikpapan dan Persikaba Bandung. Tak jauh dari ayahnya, Welber Jardim pun punya DNA pesepak bola. Dia merupakan seorang bek sayap kanan untuk tim Sao Paulo U17 saat ini. Saat usia 13 tahun dia pernah eksis di sejumlah turnamen internasional kelompok umur. Dia memperkuat Sao Paulo untuk turnamen Gothia Cup 2019 Swedia, Dana Cup 2019 hingga Adidas Medwish Cup U12 2019. Kini namanya pun masuk dalam daftar pilihan pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti Tukimin. Dia pun diproyeksikan untuk tampil di Piala Dunia U17 2023 nanti. Resep Jitu Sintayong incar pemain berkelas keturunan Indonesia untuk timnas. Ya, nama Jai Itzes disebut-sebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Belakangan Sintayong memang berusaha keras untuk membidik pemain berkelas nan merupakan keturunan Indonesia guna memperkuat timnas Indonesia. Makin kuatnya timnas dengan bergabungnya Jai Itzes ke timnas Indonesia memang dipuji sejumlah pihak. Banyak yang bertanya mengenai resep jitu pelatih asal Korea Selatan tersebut mencari pemain yang ingin berjuang demi tanah airnya. Pemain belakang nan kini memperkuat klub papan atas Serie B Liga Italia menjadikan kokoh benteng pertahanan timnas Indonesia. Sintayong ternyata punya resep jitu dengan turun tangan langsung dalam membujuk sampai merekomendasikannya. Anggota EXO PSSI Endri Erawan mengungkapkan hal tersebut. Ya, kami tidak menawarkan, awalnya itu dari pelatih yang melihat beberapa pemain berdarah Indonesia dan mempunyai talenta bagus, ujarnya. Bidikan Sintayong tersebut bermula dengan mencari data-data pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Endri juga mengemukakan sejumlah pemain yang dibidik dan berkoordinasi dengan PSSI guna ditindaklanjuti. Coach Sintayong melaporkan itu kepada PSSI dan ditindaklanjuti oleh kami, ujarnya. PSSI memastikan pihak EXO PSSI sedang berkejaran dengan waktu untuk mengurus pemain Jai Itzes. Ya, insya Allah kita lihat perkembangan seperti apa karena ada teman-teman EXO PSSI yang mengurus itu, ujarnya. Timnas Indonesia kekinian sudah memiliki 8 pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Membela merah putih yakni Stefano Lillipali, Elkan Bagot, Jordi Amat, Sain Patinama, Ivar Jenner, Rawais Tetruik, Mark Klok, dan Sandy Walsh. PSSI pun masih belum menutup kemungkinan bakal mencari bakat berdarah Indonesia yang mau membela tanah air.
Tapi belum ada gambaran seperti apa karena kami masih mencari yang terbaik, ujarnya menutup. Striker timnas Indonesia Rafael Struijk kejar hat-trick pertamanya untuk timnas Indonesia. Ya, Rafael Struijk cetak hat-trick perdana bersama timnas Indonesia U23. Sekedar diketahui timnas Indonesia U23 akan menghadapi Turkmenistan U23 di laga pamungkas grup K kualifikasi Piala Asia 2023. Berhubung menang 9-0 atas timnas Taiwan U23 di laga perdana, timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang saja kontra timnas Turkmenistan U23. Hasil imbang sudah cukup bagi timnas Indonesia U23 untuk lolos sebagai juara grup. Mengingat Turkmenistan U23 hanya menang 4-0 atas timnas Taiwan. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong pun menargetkan kemenangan. Menurut Sintayong, kemenangan adalah harga yang mati. Ya, tidak ada target lain selain kemenangan, jadi wajib menang dan kami akan lolos ke Piala Asia U23 pada April tahun depan, kata Sintayong. Untuk meraih kemenangan, Sintayong dapat mengandalkan kecepatan Rafael Struijk. Winger milik ADO Den Haag ini tampil gemilang saat timnas Indonesia U23 menggilas timnas Taiwan U23 dengan skor 9-0. Meski hanya mencetak 1 gol, pesepak bola 20 tahun itu optimis dan mobile. Rafael Struijk membuat kolaborasi apik dengan dua rekan lainnya di lini depan, yakni Ramadan Sananta dan Witan Sulaiman. Berhubung dalam kepercayaan diri tinggi, potensi Rafael Struijk mencetak banyak gol di laga timnas Indonesia U23 versus Turkmenistan sangat terbuka lebar. Pemain ajaib timnas Indonesia Marcelino Ferdinand bikin Jose Mourinho kelepek-kelepek. Ya, Marcelino Ferdinand akan jadi pusat perhatian di laga timnas Indonesia U23 versus Turkmenistan. Marcelino tak terbantahkan adalah pemain kunci di timnas Indonesia U23 saat ini. Perannya sebagai gelandang serang begitu krusial dalam setiap tekanan yang dilancarkan tim Garuda Muda, kata Jose Mourinho. Bukti awal sudah ditunjukkan Marcelino saat timnas Indonesia U23 menang telak 9-0 atas Taiwan. Pemain KMSK DNC itu menjadi penyumbang gol terbanyak bagi tim asuhan Sintayong. Marcelino mencetak 2 gol, 1 lewat tendangan bebas dan berikutnya gol ke gawang Turkmenistan adalah melakukan aksi individu yang sangat menawan dan mempesona. Eksplosivitas dan kecerdikan Marcelino akan kembali dinanti saat melawan Turkmenistan. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu tentu diharapkan bisa kembali memperlihatkan kemampuan terbaik untuk membantu timnas Indonesia U23 menang dan lolos ke Piala Asia U23. Satu yang pasti, pertahanan Turkmenistan tentu tidak akan serenggang Taiwan. Performa apik Marcelino di laga pertama juga tentu sudah diwaspadai oleh pelatih Turkmenistan Ahmet Argamadi Didov. Namun antisipasi yang disiapkan pelatih Turkmenistan sepertinya tidak akan bisa membendung Marcelino. Ini karena pemain yang baru menginjak usia 19 tahun itu juga dikelilingi rekan setimnya yang punya kemampuan jempolan. Dengan berlimpahnya dukungan dari pemain-pemain lain, magis Marcelino akan sulit dibendung pertahanan Turkmenistan. Peluang untuk menambah pundi-pundi golnya pun terbuka dengan dukungan berlimpah dari supporter di Stadion Manahan. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.